Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu terlebih dahulu yuk. Coba Dadan pimpin doa. Saya Pak? Ya. Ya. Bersiap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum kita mulai materi pembelajaran, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Ya. Ya, coba kita perhatikan ini sambil kita nyanyi bareng-bareng ya. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, itu tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu Bapak absen terlebih dahulu ya sebelum kita mulai pembelajaran ini. Coba Bapak absen panggil namanya, kalian nyuci tangan ya. Ya. Dimas Danu Hadir Pak. Oke. Lutfi Ramadan. Hadir Pak. Oke. Terus Prima Abdillah hadir Pak. Oke, masuk semua ya berarti ya. Alhamdulillah masuk. Oke, lanjut kita mulai saja pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita belajar tentang mata pelajaran IPA, yaitu bentuk dan fungsi tubuh hewan. Nih, yuk mari kita buka halaman 66. Coba lihat bukunya halaman 66 ya. 66. Ya. Yuk kita lihat teks di situ ada. Di situ ada teks, Bapak bacakan ya. Rumah Edo banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon. Banyak serangga dan burung yang berdatangan. Hari ini Edo menuju halaman untuk mengamati burung. Nah, suatu hari ketika Edo sedang asik melihat burung-burung tersebut, tiba-tiba Edo dikagetkan oleh suara seekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon. Nah, Edo menghampirinya. Edo menduga burung merpati itu terkena tembakan peluru. Edo merawatnya dengan kasih sayang. Sambil merawat, Edo mengamati bagian-bagian tubuh yang terluka. Nah,
burung itu memiliki beberapa bagian tubuh ya. Selain burung, ada hewan-hewan lain di sekitar kita yang memiliki beragam memiliki anggota tubuh dan juga fungsinya. Nah, kita di sini tidak hanya mengenal bagian-bagian tubuh, tapi kita juga mengetahui fungsi dari anggota tubuh pada hewan yang ada di sekitar kita. Coba kita sebelum kita Bapak punya tugas sebelum kalian kerjakan, ya kita bahas fungsi dan bagian tubuh. Ini Bapak ada poster, ya Bapak bagikan, lihat bareng-bareng. Nanti kita bahas ya. Di sini ada bentuk dan fungsi tubuh hewan. Coba gambar berikut adalah bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, setiap jenis hewan memiliki tubuh yang sesuai dengan tempat hidupnya dan cara mendapatkan makanannya. Salah satu contoh hewan tersebut yaitu kucing. Nah, yang ada di poster ini itu kucing. Kucing sering kita temui di rumah. Nah, kucing banyak dipelihara karena jinak dan bentuknya yang lucu. Kucing memiliki bagian tubuh antara lain, nah sebagai berikut. Coba Dimas Danu sebutin anggota-anggota tubuh kucing. Sebutkan saja. Ada mata, Pak. Mata, lalu Mata, terus telinga. ya, Ada kumis kucing. Ada hidung, rambut kucing, mulut dan gigi. Ada ekor sama kaki, Pak. ya betul. Kuku belum. Coba Saudara Prima sebutkan manfaatnya. Manfaatnya Ya, manfaat dari mata mata apa? untuk melihat, Pak. Selanjutnya, Telinga untuk mendengar. ya betul. Kumis sebagai alat mendeteksi kondisi lingkungan sekitar. Oke, Terus hidung mencium. ya, Mulut dan gigi untuk mengunyah makanan. ya betul. Rambut itu untuk menjaga tubuh agar tetap hangat. Ya, lagi. Terus kaki untuk bergerak dan berpindah tempat. Selanjutnya, Dan ekor untuk menjaga keseimbangan. ya betul sekali. Nah, selain anggota-anggota tubuh kucing, terdapat bagian tubuh dari hewan lainnya. Nah, coba dilihat di bawah itu ada tulisan. Yang pertama pada burung itu terdapat paruh yang fungsinya untuk mengambil makanan. Kemudian kedua ada sayap pada burung untuk bergerak atau terbang. Kemudian yang ketiga ada bulu atau rambut berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Kemudian yang keempat ada insang terdapat pada ikan itu berfungsi sebagai alat pernafasan. Kemudian ada sirip itu hanya terdapat pada ikan berfungsi sebagai alat gerak ikan. Dan yang keenam ada antena pada serangga. Nah, berfungsi untuk mendeteksi sentuhan, pergerakan udara, suhu, getaran, bau serta rasa. Oke. Nah, coba agar kalian lebih paham tentang materi bentuk dan fungsi bagian tubuh, kita simak video pembelajaran berikut ya, biar kalian lebih paham dan mengetahui berbagai bentuk dan fungsi tubuh hewan lainnya. Hai semua, selamat pagi. Hari ini kita telah memasuki materi tema 3 yaitu tentang bentuk dan fungsi tubuh hewan. Hari ini kita telah memasuki materi tema 3 yaitu tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang bagian tubuh hewan serta fungsinya. Nah, adapun bagian tubuh hewan itu secara umum terdiri dari bagian kepala, bagian badan, dan bagian alat gerak. Bagian tubuh hewan yang akan kita bahas pada video ini yaitu yang pertama itu ada serangga, contohnya belalang. Kemudian ada Pisces, contohnya ikan.
ada amfibi, contohnya kata atau kodok. Ada aves, contohnya itu burung. Ada reptilia, contohnya kadal. Dan ada mamalia, contohnya itu kucing. Nah, marilah kita bahas satu persatu mulai dari bagian tubuh dan fungsi serangga. Itu contohnya belalang. Nah, belalang ini memiliki bagian-bagian tubuh yang berfungsi untuk menjalankan kehidupannya. Nah, bagian yang pertama yang ditunjukkan oleh anak panah itu disebut dengan bagian kepala. Bagian yang kedua disebut dengan perut. Bagian ketiga disebut dengan kaki. Nah, belalang ini memiliki bagian tubuh tambahan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain, yaitu ada bagian yang disebut dengan antena. Nah, antena ini berfungsi untuk alat peraba, rasa, penciuman, dan pendengaran pada serangga. Nah, antena juga dapat digunakan untuk berkomunikasi. Selain antena, belalang juga memiliki bagian dada, dan bagian yang terakhir itu ada sayap. Sayap ini berfungsi untuk membantu belalang ketika melompat. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar, kaki bagian belakang dan kaki bagian depan belalang itu ukurannya berbeda. Jadi kaki bagian belakang itu lebih panjang, yang berguna untuk belalang melompat tinggi, seperti itu ya. Nah, jadi si belalang ini memiliki 6 kaki. Kemudian hewan yang kedua yaitu ada ikan. Nah, berikut ini merupakan gambar dari tubuh ikan. Adapun bagian tubuhnya itu yang pertama disebut dengan kepala, kemudian bagian kedua disebut dengan mata, bagian ketiga disebut dengan insan. Nah, jadi letak insan ini berada di bawah penutup insan. Jadi penutup insan ini namanya operculum. Di bawah operculum ini ada insan ikan. Insan merupakan alat pernapasan pada ikan. Nah, bagian selanjutnya yaitu ada badan. Bagian kelima disebut dengan sirip, dan bagian yang terakhir disebut dengan ekor. Ikan merupakan hewan bertulang belakang yang hidup di air. Ikan mempunyai sirip yang berfungsi untuk berenang dan tubuh yang ramping untuk memudahkan bergerak di dalam air. Nah, tubuh ikan ini biasanya ditutupi oleh sisik. Jadi maksud dengan sisik itu adalah bagian ini, ya, bagian yang menutupi tubuh atau badan dari ikan. Nah, kemudian ekor berfungsi untuk membantu pergerakan ikan di dalam air. Nah, umumnya ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, itulah bagian-bagian tubuh dari ikan serta fungsinya. Berikutnya hewan yang ketiga yaitu ada amfibi. Contohnya itu ada kodok. Adapun bagian tubuh dari kodok yang pertama itu ada bagian kepala, kemudian ada mata, kemudian ada perut, ada kaki depan, ada kaki belakang, dan pada jari kakinya itu terdapat selaput kaki. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar, kaki belakang kodok itu lebih panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Nah, kaki belakang yang lebih panjang ini berguna untuk membantu kata ketika ia melompat. Nah, jadi kata ini ketika berwudu dia hidup di air dan bernapas menggunakan insan, dan ketika dewasa dia bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Maka dari itu kulit dari kata itu berpori-pori karena digunakan untuk membantu dalam bernapas. Nah, itulah bagian tubuh dan fungsi dari tubuh kata. Hewan yang selanjutnya yaitu ada reptilia. Contohnya di sini adalah kadal. Nah, adapun bagian tubuh dari kadal itu yang pertama, kalian bisa perhatikan pada panahnya disebut dengan kepala, kemudian bagian kedua disebut dengan mata, bagian ketiga ada perut, bagian keempat ada kaki, dan bagian terakhir itu disebut dengan ekor. Nah, hewan reptilia ini merupakan hewan bertulang belakang
Bapak kalian tonton ya, biar kalian paham, biar kalian tahu itu fungsi dan anggota tubuh dari hewan-hewan lainnya. Tadi kan Bapak cuma ngejelasin dari ini doang, kucing, hewan yang ada di wilayah rumah kalian, yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian, dan atau bisa jadi kalian atau keluarga terdekat melihara. Nah ini kadal belum tentu kalian tahu. Iya pak. Iya kan, belum kalian tahu di rumah kalian susah ketemu kadal itu zaman sekarang. Kadal licin apa? Yang ketiga bagian badan. Ini merupakan bagian badan. Kemudian yang keempat itu ada sayap. Yang kelima ada bagian kaki. Dan yang keenam itu ada bagian ekor. Burung adalah hewan yang mempunyai sayap dan tubuhnya ditutupi oleh bulu. Nah, bulu-bulu ini berguna untuk menjaga suhu tubuh burung dan membantu burung bisa terbang. Nah, sayap burung selain digunakan terbang juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung. Nah, kalian bisa perhatikan bentuk pada paruh burung itu berbeda-beda. Bentuk paruh burung yang berbeda itu disesuaikan dengan jenis makanannya. Begitupun juga kakinya. Jadi bentuk kaki setiap burung itu berbeda-beda disesuaikan dengan apa yang menjadi makanannya. Pada beberapa kaki aves itu terlihat ada yang berselaput, contohnya itu bebek. Nah, jadi bentuk kaki ini juga disesuaikan dengan cara memperoleh makanannya. Kalian bisa perhatikan pada kaki bebek itu berselaput. Membedakan kaki bebek dengan kaki burung. Apa, Pak? Tahu nggak? Nah, kenapa kaki bebek itu kalian tahu pasti lihat kan ada selaput-selaputnya. Iya. Nah, fungsi selaput itu untuk berenang, biar memudahkan bebek itu berjalan atau berenang di air, karena bebek itu suka sekali berenang. Nah, ini kucing nih, tadi kan sudah Bapak jelaskan. Kita lanjut ya. Coba skip aja pak. Ya, kita skip. Kucing. Iya. Pak itu kalau tadi yang burung, kalau bulunya nggak basah kayak bebek kenapa ya pak? Nah, pertanyaan bagus itu untuk saudara Dadan. Kenapa bulu burung itu tidak mudah basah ketika terkena air? Karena pada lapisan bulu burung itu terdapat minyak. Jadi ketika bulu burung kan ada minyaknya, kena air itu nggak langsung basah. Jadi itu fungsinya agar burung tidak mudah kedinginan, tidak gampang terkena air. Oke, ini sudah sampai kucing. Tadi burung juga sudah ada penjelasannya. Nah, sekarang coba kalian lihat halaman 66. Di situ ada tugas ya. Bapak bagi kelompok ya. Bapak bagi kelompok nih. Kalian bertiga kerjakan tugas halaman 66 ya. Kalian tulis. Ini kelompoknya bertiga dong pak? Ya, bertiga aja. Oke. Bapak bantuin. Tuh, coba sini. Nah, kerjain ya, kerja sama. Iya. Terus nulis. Oke. Udah, ini yang ini. Enam. 66 halaman 66 yang ada gambar Iya, iya. burungnya. Kirain ada badaknya. Tadi kan sudah ada nih penjelasan tentang burung. Ah. Oke. Semoga kalian ingat ya. Harus ingat. Makanya tadi perhatikan baik-baik. Coba kerjakan ya. Taruh untuk Apaan? Makan. matok. Ada ini apa ini? Nah, Udah Pak. Sudah. nah. Coba ya. Ya. Bapak sebutkan bagian tubuhnya, kalian sebutkan fungsinya ya. Oke. Ya, presentasi kita. Oke. Coba nih, bagian tubuh paruh burung, fungsinya untuk apa? Saya dulu pak. Ya, Untuk mencari makan. ya betul, untuk mencari makan. Tuh. Nah, kemudian sayap burung untuk apa? Sayap burung untuk terbang pak. Ya, betul. Kemudian yang ketiga, ekor burung. Coba Prima, untuk apa? Ekor burung untuk keseimbangan.
Ya, Saat terbang. betul. Nah, keempat nih, siapa lagi yang mau? Cakar. Cakar saya. Ya, untuk apa? Untuk bertengger dan mencari mangsa. Ya, betul. Kemudian mata burung. Mata burung untuk melihat objek, Pak. Nah, ya benar. Itu ya. Jadi paruh untuk mencari makan, sayap untuk terbang, ekor untuk alat keseimbangan, cakar untuk bertengger di dahan pohon, dan mata untuk melihat. Nah, coba kalian perhatikan halaman 67. Situ ya. Amatilah hewan laba-laba dan serangga. Ya, di situ yang sebelah kiri itu laba-laba dan yang sebelah kanan itu serangga. Kumbang ya Pak. Iya, kumbang itu tepatnya. Betul, Pak. Cowok. Nah, di halaman 68 itu ada tugas lagi ya. Coba kalian kerjakan halaman 68. Nah, kerjakannya lihat di gambar yang tadi ya, di halaman 67. Di situ ada bagian tubuh laba-laba dan serangga. Nah, coba kalian hitung jumlah kaki dari hewan tersebut, jumlah mata, dan ciri lainnya. Kok ceper ya? Ini cuma di doang Pak, tugasnya cuma di halaman 68. Ya, coba halaman 68 yang kotakan itu ya. Iya, ya. 8. Ini kakinya 8. 6. 7. Kalau biasanya dua. Oh, gua belum. Nempel. Dan ciri lain. Ini memiliki tadi nanya Kalau bisa ngeluarin gitu. Ya, kalian kerjain sebisa aja. Ya, nanti kita bahas bareng-bareng, oke? Iya. Udah selesai nih Pak. Udah, Udah. cepet enggak? Iya. Oke, Bapak tanya ya. Bagian tubuh laba-laba, jumlah kaki laba-laba ada berapa? Kaki laba-laba. 8. 8, ya betul. Kemudian jumlah kaki serangga, kumbang ada berapa? 6, Pak. Ya, 6. Kemudian jumlah sayap, laba-laba ada sayap nggak? Enggak ada Pak. Ada. Ada. Oke. Terus kumbang ada berapa sayap? Ada 2. Ada 2, ya betul. Kemudian jumlah mata dari laba-laba di situ ada berapa? 2, Pak. 2. Kemudian dari kumbang ada berapa matanya? Ada 2 juga, Pak. Ada Sama. 2 juga, ya. Nah, ciri lainnya ada yang tahu? Saya tahu. Apa? Laba-laba Ciri lainnya apa? punya jaring dan nempel di tembok. Ya, betul. Emang ya Pak? Iya, laba-laba itu punya jaring. Dia sering membuat sarang atau rumahnya dengan jaring untuk menjebak makanannya. Contoh makanannya, ada yang tahu makanan laba-laba? Serangga. Kecil. Nyamuk. Ya, betul, nyamuk. Nah, selain makan nyamuk, laba-laba juga makan lalat. Oke, itu aja pembelajaran hari ini. Coba ada yang bisa nyimpulin dari pembelajaran hari ini? Ada bisa, Pak? Nyimpulin hari ini. Kalau saya Pak, boleh Pak. Apa, Dadan? Saya kalau yang saya simak dari tadi, saya ingin menyimpulkan pelajaran hari ini berarti kita mengenal tentang fungsi dan bagian-bagian tubuh hewan Pak. Ya, betul, Dadan. Nah, kesimpulan hari ini itu kita bisa mengenal fungsi dan anggota tubuh hewan. Itu ada apa saja dan itu. Kemudian Bapak tambahkan ya, ini ada yang terlupa. Manfaat bagi kehidupan manusia. Bagi kehidupan, ada yang tahu manfaat hewan di sekitar kita bagi kehidupan manusia? Apa tuh, Pak? Bapak kasih contoh ya. Misalnya itu ada kayak kambing atau sapi. Manfaatnya apa? Itu bisa kita gunakan dagingnya untuk makanan kita. Kemudian ada hewan lain, misalnya kita gunakan kulitnya untuk sepatu,
untuk jaket dan Beduk. sebagainya. Ya, kemudian ada ini, ada sebagai alat transportasi. Itu contohnya seperti kuda. Nah, pada zaman dahulu itu kuda banyak digunakan sebagai alat transportasi sebelum adanya kendaraan bermotor. Jadi bisa buat alat buat bepergian atau berperang pada zaman dahulu. Oke, itu aja pembelajaran hari ini. Ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya tidak ada, Pak. Nggak ada. Oke, kalau sudah cukup, kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Yuk coba saudara Dadan lagi untuk memimpin doa penutup. Ya, baik teman-teman, sebelum kita balik ke rumah, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian boleh pulang yang tertib ya. Ya.